Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Maret 2025. 7 hari setelah kita merayakan Pesta Santo Yosef, suami Maria. Kita merayakan hari ini Hari Raya Kabar Sukacita. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel untuk mengandung Yesus Sang Juru Selamat. Apa yang dapat kita tarik sebagai inspirasi dari kepribadian Bunda Maria, itulah yang mau kita renungkan hari ini, saudara-saudari. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maka kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, selamat merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Justru pada masa Prapaskah kita merayakan kabar sukacita. Padahal kita menuju kepada peristiwa yang mengerikan, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Tetapi apapun saudara-saudari, selalu ada hal indah yang dapat kita refleksikan, kita tarik inspirasinya untuk hidup iman kita. Kisah tentang Maria, diskusi tentang Maria tidak pernah selesai. Apalagi kalau hari-hari ini saudara-saudari agak rajin melihat di media sosial, di YouTube, di TikTok, Facebook, dan sebagainya. Banyak debat kusir tentang Maria. Apalagi kalau dalam kaitannya dengan diskusi antara orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen Protestan. Seringkali saudara-saudari gereja Katolik atau orang Katolik dituduh menyembah Maria. Seringkali dianggap sebagai seakan-akan mempertuhan Bunda Maria. Tapi sebetulnya andaikan mereka sedikit membuka hati, kemudian berdiskusi yang positif, yang membangun untuk memahami apa yang orang Katolik lakukan, apa yang orang Katolik persembahkan kepada Bunda Maria, mungkin pikirannya menjadi berbeda. Mungkin penilaian dan sikap terhadap Maria menjadi berbeda. Seorang teman dari gereja reformasi, dia mengkritik devosi Bunda Maria yang dilakukan oleh gereja Katolik.
kata dia, Maria itu tidak penting. Karena yang paling utama adalah Yesus. Itu katanya. Lalu bagaimana menanggapi katakanlah komentar atau penilaian ini, saudara-saudari? Jika malaikat Gabriel saja menyatakan salam hormatnya kepada Bunda Maria, apakah kita manusia, mau Katolik, apalagi Kristen Protestan, itu lebih tinggi dari malaikat Gabriel, sehingga kemudian menolak menghormati Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda Tuhan. Tapi persoalannya seringkali memang terjadi soal menghormati atau menyembah. Ketika orang Katolik menghormati Maria, orang Protestan menuduh menyembah Maria. Diskusi tentang ini panjang lebar, kadang-kadang menjadi semacam debat kusir dalam media sosial. Betul Bunda Maria bukan Tuhan, tetapi dia pribadi istimewa yang dipilih oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatan untuk inkarnasi Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, putranya. Yang kita lakukan sebagai orang Katolik adalah menghormati Bunda Maria dan meneladani sikap imannya yang luar biasa. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sungguh suatu teladan sikap iman yang luar biasa bagi siapapun yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Saudari-saudara, kita menghormati Bunda Maria sebagai pribadi yang istimewa, pribadi terpilih. Maria bukan apa-apa kalau ia tidak dipilih untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Yesus tetap menjadi inti iman. Namun iman Maria adalah model bagi seluruh manusia. Maria pasrah kepada Tuhan, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil tadi. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maria tekun dalam panggilan hidupnya. Tekun dan setia mengikuti Yesus sampai di bawah salib. Dia selalu merenung segala perkara, segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, dia masukkan ke dalam hati dan merenungkannya, mencerna, mencari apa kehendak Tuhan di balik semuanya ini. Maria juga senantiasa berinisiatif memperhatikan kebutuhan sesama, sebagaimana terjadi dalam perkawinan di Kana. Maria tekun dalam harapan, dia berada senantiasa bersama para murid Yesus setelah Yesus dimakamkan, menemani mereka, berdoa bersama mereka. Dia akhirnya menerima penyempurnaan karunia roh di hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4. Dia sungguh menjadi model seluruh umat beriman Kristiani. Saudari-saudara, seluruh perjalanan hidup Maria adalah gambaran seharusnya bagaimana seorang beriman menghayati imannya kepada Tuhan. Kita perlu berpasrah kepada Tuhan dan menuruti segala kehendak-Nya. Kita perlu terus-menerus merenungkan apa kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Kita mewujudkan cinta Tuhan dengan perhatian pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Entah diminta atau bahkan kalau tidak diminta. Kita haruslah setia pada jalan panggilan itu. Kita perlu selalu bertekun dalam doa dan harapan sebagaimana Bunda Maria bersama para murid Yesus. Ketika semua itu kita perhatikan dengan seksama, kita jalankan dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh iman, kita menemukan daya rohani yang begitu kuat untuk mengalahkan segala macam godaan dan kejahatan yang selalu mengancam keutuhan iman. Semoga saudari-saudara merayakan Hari Raya Kabar Sukacita.
kita juga bersuka cita untuk menghormati Maria, sekaligus bersuka cita karena mampu belajar dari Maria sebagai model bagi semua umat Kristiani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk boleh ambil bagian dalam sukacita merayakan kabar sukacita, di mana bundamu Bunda Maria menyambut kabar baik keterpilihannya sebagai bunda yang mengandung dan melahirkanmu, sekaligus menjadi bunda yang menjadi model bagi setiap umat Kristiani. Semoga kami mampu belajar dari hidupnya yang penuh iman, dari kesetiaannya mengikuti Engkau sampai di bawah salib, dari ketekunannya penuh harapan kepada segala rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.